Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 23 Januari 2021 ini berjudul Gairah. Bacaan diambil dari Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Hanya 2 ayat. Renungan saya ini terutama saya tujukan kepada kaum muda. Tetapi orang tua juga bisa memanfaatkannya. Saudari-saudara, ada pengusaha yang sukses dalam bisnis batu kali dari Muntilan pernah menceritakan pengalamannya mengapa dia berbisnis batu kali. Ceritanya begini. Sejak kecil, dia suka sekali bermain di sungai, entah sendiri atau bersama temannya. Berada di sekitar sungai, dia merasa nyaman. Bagi dia, sungai adalah sesuatu yang hidup, terus bergerak, terus mengalir, terus berbeda setiap detik. Kalau dia sedang bete, larinya ke sungai dan mandi. Setelah mandi, hatinya merasa ringan, seperti ada sesuatu yang lepas dan terbawa arus sungai. Sudah kerap kali dia dimarahi oleh ayahnya karena ini. Tetapi ada satu kemarahan ayahnya yang terngiang terus dalam ingatannya, yaitu, "Apa kamu mau makan batu?" Sejak itu dia terus-menerus menimbang-nimbang bagaimana caranya makan batu. Dan akhirnya betul, sekarang bisnis yang digeluti adalah bisnis batu kali. Sampai sekarang, ketika berada dekat batu kali, hatinya bergairah, happy. Bonusnya dapat uang. Keuntungan uang itu sekedar bonus, katanya. Saudara-saudara, ada sesuatu yang aneh dalam bacaan Injil. Yesus ini menjadi sangat terkenal. Dia menjadi public figure. Tetapi anehnya, keluarganya malah menganggap dia tidak waras. Apa ya sebabnya? Rupanya sanak keluarga Yesus ini mempunyai konsep bahwa orang waras adalah orang yang selalu bersama keluarganya, menjadi orang biasa-biasa saja, sakmadyo, tidak usah aneh-aneh, ora sah ngoyo. Menurut pemahaman itu Yesus jelas tidak waras karena meninggalkan, bisa dianggap melupakan keluarganya, menjadi berbeda dengan para pemuda di desanya, dan punya hobi yang jauh berbeda. Hobinya berdoa dan melayani orang. Begitulah Yesus menjadi diri Yesus sendiri yang kita kenal sampai sekarang. Saudari-saudara, Yesus mempunyai kegairahan. Pengusaha batu kali mempunyai kegairahan. Kegairahan itu dalam bahasa Inggris disebut passion.
Apakah Anda sudah menemukan passion Anda, kegairahan Anda? Ada berita positif dan ada berita negatif mengenai kegairahan ini. Berita positifnya, banyak orang muda bertanya kepada saya, apa Romo talenta saya itu? Atau bagaimana Romo menemukan talenta itu? Negatifnya, banyak orang sudah terlanjur tua, belum sempat menemukan talentanya, sudah keburu mati. Sayang ya, hidupnya di jalannya dengan hambar, tanpa kegairahan. Karena belum mati, saya melanjutkan berita positifnya, yaitu bagaimana menemukan talenta pribadi. Ada 3 syarat untuk menemukan talenta. Pertama, ada kegairahan, ada hobi. Kegiatan apa, kegairahan apa, orang macam apa yang membuatmu bergairah. Bergairah artinya senang, tidak bosan, sulit berhenti, ingin terus. Syarat kedua adalah bermanfaat bagi orang lain. Kalau hobinya main game, itu menjadi talenta kalau diteruskan menjadi misalnya programmer game. Bercita-cita dan menuju menjadi ahli pembuat iklan dalam format game. Contoh lain, ada orang yang hobinya melihat dan mendengar berita-berita video politik. Lalu dia mulai menulis komentar-komentar anti intoleransi. Nah, ini bermanfaat bagi orang lain. Lalu syarat ketiga adalah dapat uang dari situ atau penghidupan dari situ. Misalnya pembuat penyuka berita-berita politik tadi kemudian membuat situs atau Twitter yang promosikan kesatuan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kecintaan pada tanah air, ya begitu. Lalu berguna bagi orang lain dan kalau yang menonton banyak orang, ribuan penonton, dia akan dapat duit dari YouTube. Nah, atau hobinya menyanyi, kemudian punya komunitas musikus, biaya sekolah dan kuliah didapat dari manggung sana manggung sini. Lalu mulai mengarang lagu sendiri dan dinyanyikan sendiri dan disukai orang lain. Itulah talenta. Kalau ketiga syarat, yaitu ada hobi, bermanfaat bagi orang lain, dan dapat uang, itulah kemudian sudah disebut menemukan hobinya, menemukan talentanya, menemukan penghidupannya. Orang pasti tidak akan menjadi orang yang sekedar biasa-biasa saja, seadanya kalau bisa menemukan 3 hal itu. Dia akan menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Kalau sudah begitu, jangan takut dianggap tidak waras. Seperti Yesus yang dianggap begitu. Sebab bagi Yesus, tidak waras berarti istimewa. Anda ingin menjadi orang istimewa atau biasa-biasa saja, terserah Anda. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.